Concernnya kan tidak di sana. Ya, yang menjadi pertanyaan saya lagi, ya barulah viral ya, trending topik ya, Luhut Binsar Panjaitan tidak terima begini dengan ini komen. dibahas juga? Dengan enggak, dari segi hukumnya. Oke. Saya tidak hanya hukum, tapi juga etika politik, etika berpejabat. Oke, nanti saya jelaskan. Said Didu, Luhut Binsar Panjaitan memberi waktu 2 kali 24 jam untuk Said Didu. Udah lewat belum? Belum ya? Jumat kan udah lewat sebenarnya. Udah lewat, ya. oke. Nah, ini secara hukum memang ini istilahnya sudah kena nggak sih nih secara hukum? Nah, gini ya, kalau kita bicara kena atau tidak kena ya, itu mudah sekali bagi aparat penyidik penegak hukum untuk menjerat orang. Apalagi ada yang namanya undang-undang ITE ya kan, hate speech. Itu mudah sekali. Tapi persoalannya ya netizen sekalian, saya ingin mengajak berpikir paradigmatik. Nah, nanti akan saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, separuh di channel ini dulu saya sampaikan ya. Gini, cara berpikir paradigmatiknya itu. Gak usah separuh lah. Oh enggak apa, dua paruh nih saya, artinya seluruhnya ya. Cara berpikir paradigmatiknya tuh begini. Ada wilayah privat, ada wilayah publik. Nah, karena wilayah privat publik itu, kita menjadi person of private dan person of public. Atau yang istilah kerennya public figure, kan begitu. Once kita menjadi public figure, ya kan, atau person of public, maka kebebasan kita sudah tidak 100% lagi, seperti orang biasa yang tidak pernah muncul di public space, kan begitu. Jadi saya sebagai pengamat, sebagai ahli hukum tata negara dan lain sebagainya, ya harus bersedia dimaki-maki orang kalau dianggap salah, dianggap keliru dan lain sebagainya, walaupun yang maki kurang kerjaan juga. It's okay. Wah ya dikatain monyet, dikatain macam-macam itu juga sering terjadi. Kalau cuma dikatain yang Said Didu katakan tuh itu terlalu Said Didu mengatakan Luhut Binsar Panjaitan hanya mementingkan uang dan uang. Kan, tidak personal sebenarnya itu. Ya, itu kan ringan sebenarnya. Oh, dibanding dikatain monyet misalnya kan. Nah, apakah karena satu menteri, satu bukan menteri kan nggak begitu. Nah, begitu kita masuk pada wilayah publik itu, maka kemudian kita harus rela, harus tahan, banting. Apalagi masuknya kita wilayah publik dengan uang negara. Maksudnya dia bukan siapa-siapa, lalu kemudian lalu kemudian dia difasilitasi oleh negara, maka dia menjadi menteri. Makanya di pejabat publik. Konsekuensinya dia diberikan kekuasaan, kewenangan dan uang, fasilitas. Nah, dengan seperti itu, maka pertanggungjawaban publiknya lebih tinggi lagi. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, ya dia harus mawas diri. Apakah memang betul? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak betul? Ya gunakan saja hak jawab. Ya, kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kita di segmen terakhir dengan Kak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Kita lanjutkan. Tadi dikatakan pejabat tidak boleh lalai ya. Kelalaian itu bisa digugat secara perdata tadi kalau tidak ada mens reanya. Dalam hal ini, dalam penanganan corona ini, Kak Refli bisa melihat ada kelalaian begitu karena ada yang menggugat class action seperti ini. Nah, kalau menurut Kak Refli gimana? Iya, kita harus menggunakan beberapa bahasa ya, lalai, meremehkan, ya kan, tidak tanggap dan lain sebagainya. Nanti itu atau ada kepentingan politik? Ya, termasuk macam-macam lah ya. Nah, itu sendiri materi yang tentu bisa dipermasalahkan di ranah peradilan, ranah pengadilan. Hanya memang perkembangan hukum kita ini kan tidak seperti di negara-negara maju ya, di mana yang namanya warga negara itu betul-betul memiliki hak yang luar biasa untuk standing before the court, kan begitu. Kalau kita kan orang masih kaget-kagetan kan, melawan pemerintah nggak gampang, kira-kira begitu. Dulu pernah ketika banyak kehilangan hak pilih warga negara tahun 2009, itu ada gugatan class action juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kalau tidak salah, karena KPU kan ada di Jakarta Pusat. Itu gugatannya triliunan itu. Dan biasanya gini, digugat sekian triliun, maka uang itu akan diberikan kepada ini, kepada itu, mereka yang terdampak ya. Misalnya untuk pendidikan politik macam-macam dulu itu. Menang di tingkat awal yang saya tahu. Tapi ya gone with the wind di tingkat-tingkat berikutnya kita nggak ngerti lagi, sudah tingkat banding dan kasasi ya kan. Dan sudah nggak disorot media ya, lagi. Dan tidak lagi dikawal atau disorot media. Nah yang seperti ini ya bisa jadi digugat karena dianggap tahap awal pemerintah meremehkan ya kan. Pemerintah kemudian tidak tanggap, pemerintah cenderung lalai dan lain sebagainya. Bahkan menutupi bahkan menutupi informasi. Nah itu bagian dari
hal-hal yang bisa dipermasalahkan karena itu kan yang dituntut kan akuntabilitas pemerintah. Dan jangan lupa yang dituntut itu bukan pribadinya, ya kan, tapi institusinya. Jadi kalaupun nanti ganti rugi, yang mengganti rugi ya institusinya juga, ya. Nah, kecuali kalau dia pidana. Kalau pidana itu kan individual responsibility. Tapi kalau kebijakan dan kebijakan itu kemudian digugat dan lain sebagainya, ya yang mengganti institusinya. Tetapi yang menjadi masalah adalah saya nggak yakin itu efektif juga. Maksudnya ya mungkin aja bisa menang di pengadilan negeri, tapi pengadilan tinggi kita tidak tahu. Lalu kemudian di Mahkamah Agung kita tidak tahu. Belum lagi nanti peninjauan kembali dan lain sebagainya. Tapi bagus juga untuk memberikan pelajaran kepada negara, dalam hal ini pemerintah, ya agar kemudian tidak bertindak lalai lagi atau tidak bertindak menyepelekan lagi. Kesannya kan menyepelekan. Bahkan sampai saat ini kalau kita mau terus terang, rasanya kok tidak ada tindakan yang firm dari pemerintah, ya kan? Pemerintah ini maunya apa sesungguhnya? Jangan-jangan pemerintah juga tidak tahu maunya apa. Jangan-jangan bingung saya melihatnya. Atau jangan-jangan terlalu banyak maunya apa, bingung mau memilih yang apa. Karena terlalu banyak pihak-pihak yang harus kemudian diakomodasi kepentingannya. Nah, padahal menurut saya, ya saya berharapnya pemerintah berani. Lockdown di rumah masing-masing, kasih kebutuhan pokok dalam 14 hari ke depan, lalu kemudian diawasi betul pergerakan dan lain sebagainya, dan kita lihat sih. Ya. Gitu. Nah ini korbannya sudah banyak. Ya. Ya, yang salah satunya adalah tenaga medis, sudah ada 24 ya, itu dokter. Ya. Nah, kalau dibandingkan meskipun hukum kita tidak sama dengan di luar negeri. Di luar negeri bahkan pemerintahnya di Cina minta maaf begitu ya, yang memenjarakan dokter di Cina. Kemudian ada pihak-pihak yang juga di Korea juga digugat pasal pembunuhan begitu, karena membiarkan kelalaian itu membiarkan nyawa orang lain hilang begitu. Nah ini bisa tidak seperti itu Pak? Ya saya kan tidak mau mendorongnya. Kalau soal bisa dan tidak bisa itu kan ada azas pengadilan tidak boleh menolak perkara kan. Kalau dia misalnya tergantung kan, kalau dia pidana ya tentu kan harus melalui ya pihak penegak hukum, kepolisian ya kan. Tapi kalau dia perdata ya kan bisa langsung. Nanti kita akan lihat. Tapi menurut saya memang saya termasuk orang yang mengatakan menyelesaikan masalah di pengadilan itu barangkali bukan jalan keluar yang terbaik di Indonesia for the time being ya saat ini. Karena itu menurut saya memang yang harus kita selesaikan itu adalah soal-soal yang terkait dengan kita. Kenapa? Kita harus berpikir jernih. Di dalam COVID-19 ini, sudahlah nggak usah nyebong, nggak usah ngampret lagi. Pokoknya kita berpikir jernih bagaimana yang terbaik untuk menghindari COVID-19. Satu, jadi kita hindari rivalitas politik, apalagi rivalitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Satu. Yang kedua, Pak Jokowi ya Presiden harus firm terhadap free riders, penunggang-penunggang gelap ini. Jangan sampai kemudian kebijakannya ditunggang oleh penunggang-penunggang gelap yang seolah-olah berpikir untuk kemaslahatan, tapi ternyata ingin menyelamatkan bisnisnya saja. Paling tidak, wah ini bolehlah lockdown, tapi nanti setelah ini jalan dulu kan kira-kira gitu. Sudah transfer dulu baru lockdown misalnya. Nah, dua hal inilah yang menurut saya harus kita selesaikan. Karena itulah yang namanya leadership itu ya memang begitu. Tapi yang terjadi saat ini, hingga saat ini, publik masih dibuat terbingung-bingung dengan kebijakan yang berubah-ubah, statement yang berubah-ubah, saling bantah antar internal istana sendiri. Ya, saya kira kita bukan bingung, kita miris jadinya. Ya, menekan ulu hati itu, mengusap-usap dada. Ini pemerintah tidak firm, tidak langkah-langkahnya itu tidak membuat kita merasa nyaman, merasa safe. Yang terjadi adalah ini kenapa sih? Sepertinya kok tidak ada skenario yang jelas, ya kan? Nah, celakanya kalau kita mengkritik pemerintah, ya kan? Selalu ada saja yang kemudian menghantam kita. Orang-orang yang dianggap mengkritik pemerintah. Menurut saya ini kalau untuk semua netizen ya, apa istilahnya pemirsa di sini ya? Netizen ya. Netizen ya. Netizen kalau orang Jawa. Netizen atau netizen. Ya, netizen. Untuk netizen ini ya, yang kita butuhkan sekarang mengontrol pemerintah itu bukan karena kita punya kebencian terhadap pemerintah, tapi karena kita
ingin menagih janji negara untuk melindungi kita, rakyat. Sekarang ini yang namanya COVID-19 itu adalah ancaman yang nyata. Nah, kita ingin negara melindungi kita dengan segala upaya. Nah, segala upaya itu yang harus kemudian dilaksanakan dan ditanggung dengan segala risikonya. Makanya kata siapa? Saya membaca, kalau nggak salah Sohibul Imam ya, PKS. Yeah. Biasanya kalau oposisi kan agak waras mikirnya. Dia mengatakan bahwa, dia bilang bahwa kalau kita masalah ekonomi, itu yang namanya hukum duniawi, itu pasti ada yang namanya economic recovery. Ada pasti recovery. Tapi memang kalau bagi free riders, penunggang gelap, it's okay economic recovery, tapi kan saya rugi, dia nggak mau. Tapi in general kita harus bicara bahwa akan ada economic recovery. Tapi kalau orang yang mati, recovery-nya gimana? Ya, yang penting yang mati bukan dia. Tapi sebenarnya semua bisa mati ya. Ya semua bisa mati, ya kan? Even dalam pemerintahan sendiri semua punya nyawa dan semua tidak ada yang kebal dengan corona. Ya sekarang dengan corona ini negara superpower adidaya pun nggak berdaya juga melawan corona, ya kan? Iya. Tapi tampaknya ini kembali ke soal pengkritik tadi tuh pemerintah ini, karena ini ada di baru ya, dimuat ini di Tirto ini, saya di Facebook saya posting. Kapolri terbitkan aturan penghinaan Jokowi dan pejabat saat corona. Nah ini yang kita nantikan sebenarnya solusi penanganan corona, tapi yang datang ini duluan begitu ya, bukannya tidak penting tapi. Saya harus baca dulu itu isinya apa ya, karena kenapa? Peraturan itu ya, itu harus sesuai dengan kewenangannya. Nah bayangan saya itu pasti kewenangan di tingkat kepolisiannya. Tapi nggak mungkin dia kemudian memuat pasal-pasal, nggak mungkin. Hanya untuk memfokuskan, menangani masalah-masalah. Iya, dan itu adalah semacam perintah untuk aparat penegak hukum. Tapi memang apakah itu necessary gitu loh? Ya itu menunjukkan concern-nya bukan concern-nya malah di situ, bukan kepentingan publik. Iya, gitu ya. harusnya concern-nya kan tidak di sana. Ya, saya menjadi pertanyaan saya lagi. Ya barulah viral ya, trending topik ya, Luhut Binsar Panjaitan tidak terima begini dengan ini dibahas juga? Dengan dari segi hukumnya. Oke. Saya tidak hanya hukum tapi juga etika politik, etika berpejabat. Oke, nanti saya jelaskan. Said Didu, Luhut Binsar Panjaitan memberi waktu 2 kali 24 jam untuk Said Didu. Udah lewat belum? Belum ya? Jumat kan udah lewat sebenarnya. Udah lewat, ya. Oke. Nah, ini secara hukum memang ini istilahnya sudah kena nggak sih nih secara hukum? Nah, gini ya, kalau kita bicara kena atau tidak kena ya, itu mudah sekali bagi aparat penyidik penegak hukum untuk menjerat orang. Apalagi ada yang namanya undang-undang ITE ya kan, hate speech. Itu mudah sekali. Tapi persoalannya ya netizen sekalian, saya ingin mengajak berpikir paradigmatik. Nah nanti akan saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, separuh di channel ini dulu saya sampaikan ya. Gini, cara berpikir paradigmatiknya itu. Gak usah separuh lah. Oh enggak apa, dua paruh nih saya, artinya seluruhnya ya. Cara berpikir paradigmatiknya tuh begini. Ada wilayah privat, ada wilayah publik. Nah, karena wilayah privat publik itu, kita menjadi person of private dan person of public. Atau yang istilah kerennya public figure, kan begitu. Once kita menjadi public figure, ya kan, atau person of public, maka kebebasan kita sudah tidak 100% lagi, seperti orang biasa yang tidak pernah muncul di public space, kan begitu. Jadi saya sebagai pengamat, sebagai ahli hukum tata negara dan lain sebagainya, ya harus bersedia dimaki-maki orang kalau dianggap salah, dianggap keliru dan lain sebagainya, walaupun yang maki kurang kerjaan juga. It's okay. Wah ya dikatain monyet, dikatain macam-macam itu juga sering terjadi. Kalau cuma dikatain yang Said Didu katakan tuh itu terlalu Said Didu mengatakan Luhut Binsar Panjaitan hanya mementingkan uang dan uang. Kan, tidak personal sebenarnya itu. Ya, itu kan ringan sebenarnya. Oh, dibanding dikatain monyet misalnya kan. Nah, apakah karena satu menteri, satu bukan menteri kan nggak begitu. Nah, begitu kita masuk pada wilayah publik itu, maka kemudian kita harus rela, harus tahan, banting. Apalagi masuknya kita wilayah publik dengan uang negara. Maksudnya dia bukan siapa-siapa, lalu kemudian lalu kemudian dia difasilitasi oleh negara, maka dia menjadi menteri. Makanya di pejabat publik. Konsekuensinya dia diberikan kekuasaan, kewenangan dan uang, fasilitas. Nah, dengan seperti itu, maka pertanggungjawaban publiknya lebih tinggi lagi.
Jadi kalau ada orang yang mengkritik, ya dia harus mawas diri. Apakah memang betul? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak betul? Ya gunakan saja hak jawab, membantah, atau selesai, ya kan? Misalnya. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang ada juga supporter ini kan, wah misalnya menteri juga manusia, presiden juga manusia. Memang manusia, siapa yang bilang belum manusia? Tapi once kita masuk person of public figure, ya kita harus. Tapi ini kan kita memang etikanya seperti itu. Iya. Tapi ini kita bicara hukumnya, begitu ya. Seringkali kadang-kadang tidak masuk akal, terutama di dalam kubu tadi cebong dan kampret tadi. Kalau dari kubu kampret, maaf bukan mengatakan saya duduk kampret, cuma dalam kubu oposan lah ya, oposan ini kadang-kadang begitu mudah masuk dijerat hukum begitu. Misalnya Ahmad Dhani mengatakan idiot begitu saja, langsung masuk. Nah, memang karena kita kan dulu punya pasal karet ya, subversif yang sudah dihilangkan. Hatsai artikelen ya. Ya, sudah dibatalkan. Berarti ini semacam pasal itu ya, pasal karet ini sebenarnya hingga Enggak, bisa. sebenarnya begini, Undang-Undang ITE ini kan bisa digunakan oleh siapapun. Persoalannya adalah kalau kita tidak bisa membedakan antara etika publik sama etika privat tadi, maka yang terjadi adalah kita salah menggunakan prinsip equality before the law. Setiap orang bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi orang bisa menggunakan pasal itu tetapi dengan cara penafsiran yang berbeda yang akhirnya tidak equal juga. Contoh misalnya gini, kita dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada orang yang menghina kita, kita boleh ngadu ke polisi. Oke? Pertanyaannya adalah, kalau yang ngadu itu 2 orang, satu yang ngadu menteri, satu yang ngadu masyarakat biasa. Kadrun. Ya, kira-kira ya kan, siapa yang akan dilayani dulu? Kira-kira siapa yang akan ditindaklanjuti? Nah, padahal kita tahu tenaga penyidik terbatas. Kan banyak kasus-kasus lain dan lain sebagainya yang harus, ingat fungsi polisi itu, penegakan hukum itu 3. Yang pertama itu perlindungan dan pengayoman masyarakat, kedua keamanan dan ketertiban masyarakat, dan ketiga barulah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu terakhir. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau orang semua mengadu dan lain sebagainya kepada penegak hukum, maka penegak hukum habis waktunya untuk mengurusi hal-hal yang sesungguhnya bisa diselesaikan antar pribadi. Atau bisa diselesaikan di dalam public space, ruang publik. Misalnya hak jawab dan lain sebagainya, tanpa perlu kemudian membawa ini ke ranah hukum yang akan menghabiskan energi dan justru mengancam demokrasi. Makanya saya bilang, resiko menjadi pejabat publik atau person of public seperti kita, itu adalah resiko dimaki orang. Sepanjang dia tidak mengambil barang kita, mencuri barang kita, sepanjang kemudian hak jawab kita kemudian tidak dibelenggu, ya kan? Maka sesungguhnya tidak perlu kita risaukan. Kecuali misalnya, ya kan sering kan tuh ada stasiun televisi ya kan? Misal ini misal. Itu dia hanya mengambil satu angle saja, itu kan nggak boleh. Itu kan namanya tidak cover both side. Jadi sepanjang misalnya, katakanlah, saya Didu misalnya, ngomong di wilayah apa? Ngomong di wilayah YouTube channel. Ya bikin juga YouTube channel, statement. Kan YouTube kan tidak akan memblok itu. Bahkan kalau misalnya, saya Didu mengatakannya 2 menit misalnya, bisa dia menjawabnya 20 menit. Ya itu dibalas dengan argumentatif saja bahwa itu statement saya itu salah begitu kan. Sebenarnya mudah ya. Iya, jadi itu yang namanya kita memanfaatkan ruang publik secara sehat. Tapi kadang-kadang saya mengatakan, kadang-kadang memang kalau kita dikritik, saya pun begitu. Kadang-kadang kalau kritik itu benar, memang kita belingsatan. Jadi artinya benar nih. Dan ini saya nggak tahu, tapi memang ini menuntut kedewasaan. Makanya kalau saya misalnya membuat statement apapun di Twitter misalnya, saya tahu ngomong apapun pasti dimaki orang, ya kan? Karena tadi cebong kampret kan, kalau kita mengkritik pemerintah, ya kan, dipuji kampret, ya kan, ex kampret lah, tapi dimaki ex cebong, ya kan? Tapi saya nggak pernah mau balas. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kadang-kadang yang melakukan itu kan belum tentu manusia, bisa saja mesin. Ngapain kita menghabiskan waktu? Ya, apalagi di YouTube channel ya, kalau kita buka di komen aja nih, biasanya ada yang komen macam-macam nih, bahkan sampai fisik dulu, menghina hostnya apa gitu kan. Iya. Nanti kalau saya laporkan polisi, kasihan Pak polisinya. Makanya kasihan. Tiap hari akan ada begitu. Nah pertanyaannya, begitu ada orang biasa melaporkan, lalu polisi nggak mau menindaklanjuti. Sekarang pertanyaannya, Pak, ini Pak jauh lebih
menghina Pak. Ini juga di ruang publik. Masa saya dikatain monyet, dikatain otakmu di mana? Bayangkan, ada anggota DPR, ya kan? Ketika saya mengatakan seharusnya di Jakarta ini di lockdown, jawabannya apa? Mulutnya aja yang di lockdown. Bayangkan. Dan itu orangnya tahu. Ya saya sebut aja namanya Arya Bima kalau nggak salah ya, Arya Bima ya. Dia menyebut mulutnya saja di lockdown. Ya saya biarkan saja. Walaupun saya mengatakan, loh kok anggota DPR begitu cara menjawab masyarakat. Harusnya kan stay with us dia kan, ya kan? Wakil rakyat. Wakil rakyat. Loh, kok malah rakyatnya yang diserang? Kan begitu. Ya tapi ya gimana? Partainya kan partai pemerintah. Ya sudahlah, kita memahami itu sebagai dinamika. Walaupun saya kan nggak pernah ngomong mulutnya di lockdown, mata lu kemana, ya kan? Dan apalagi saya dulu tidak menggunakan kata-kata kasar seperti monyet dan lain sebagainya ya. Gitu. Tapi ya mungkin lebih baik. Dan sebenarnya di channel-channel lain ada yang lebih ganas dari Said Didu itu ngomongnya. Ya, yang lebih gila lagi, yang gara-gara omongan itu lalu kemudian ditambah-tambahin, ada yang lebih ganas sampai trending topik kan. Iya. Jadi ini makanya menurut saya, wah itu sebenarnya bagus tuh. Menaikkan trennya Said Didu. Jadi ngomongin ya tapi tetap saja kalau akan menjadi lain kalau harus mengalami nasib seperti Ahmad Dhani begitu akhirnya. Bukan tidak mungkin loh mengingat yang mempermasalahkan adalah orang yang berkuasa begitu. Ya, kadang-kadang kan saya tahu juga kadang-kadang yang melapor orang lain ya kan. Tapi kemudian kan mungkin atas suruhan siapa. Kalau ini dari pihak Luhut sendiri sudah mengatakan. That's okay. Kalau saya ya dari sisi hukum saya mengatakan begini ya. Kita membahas sisi hukumnya ya, bukan sisi manusianya terserah. Kita harus membedakan antara wilayah person, wilayah publik dan privat tadi. Saya mengatakan pejabat itu tidak boleh tersinggung. Ya kan? Karena pejabat itu tuh nggak punya nyawa, nggak punya hati, nggak punya apa. Itu namanya pejabatnya. Jadi kalau saya bilang waduh, Menteri Menko Maritim ini ya, misalnya begini-begini dan lain sebagainya, itu saya mengkritik pejabat sebagai orang, sebagai rakyat, warga negara, justru dia harus kita awasi, kita kritik kalau langkah-langkahnya itu nggak benar ya kan, termasuk tindakan-tindakannya. Nah memang yang agak wilayah ngeri-ngeri sedap ini adalah kalau itu menyangkut nama orang. Nah pertanyaan saya, tapi saya gampang. Kalau yang mempermasalahkan jubir, itu yang dihina pejabatnya atau orangnya? Kalau dia menggunakan jubir untuk ya pejabat. Nah, nggak boleh, karena pejabat nggak boleh tersinggung. Jadi kalau yang tersinggung itu adalah person, pribadinya, boleh. Di undang-undang itu adalah pribadi yang tersinggung ya, bukan jabatan ya. Jabatan bukan objek. Bukan harusnya bukan, ya kan? Jadi orangnya. Jadi kalau dia yang tersinggung. Dulu pernah zaman SBY kan sampai datang ke polisi sendirian kan, in person kan. Karena yang tersinggung adalah SBY. Karena yang tersinggung adalah SBY, dia dua kemungkinan. Dia langsung lapor atau dia gunakan lawyernya memberikan surat kuasa. Tapi dia tidak boleh menggunakan infrastruktur negara. Jubir misalnya. Atau instansi begitu ya. Nggak boleh. Nah, ini juga pelajaran bagaimana bernegara itu gitu loh. Jadi kita harus bisa membedakan domain publik dan domain privat. Kalau misalnya yang bersangkutan merasa tersinggung in person pribadi, ya yang pribadinya yang datang, dia yang membuat surat. Bukan juru bicaranya. Juru bicaranya itu nggak boleh melekat dengan jabatannya begitu ya. Dan itu kan instrumen negara, kita yang membayar. Enak saja masa digunakan untuk pribadi. Wilayah ketersinggungan pribadi kan nggak boleh. Gitu. Ya, mungkin juga biar polisinya mungkin lebih baik cari harga. Karena yang diomongkan itu bukan policy soalnya, tapi kritik terhadap manusianya kan, gitu. Iya, lebih mementingkan uang. Iya, lebih mementingkan uang. Kan nggak ada kaitannya sama Kemenko Maritiman, tidak ada kaitannya dengan juru bicara. Kalau dia merasa tersinggung, silahkan. Tapi tadi saya katakan, as a person of public atau public figure, ya kita harus tahu konsekuensinya berada di ruang publik. Orang, apalagi zaman netizen ini. Bayangkan anak SD
anak kemarin sore bisa maki-maki kita. Baik, Dan baik. kita nggak tahu siapa dia. Baik, terima kasih nih, luar biasa Iya. diskusinya nih Kak Refli. Silakan subscribe, jangan lupa komen juga, boleh komen apa saja. Dijamin saya tidak tersinggung. Refli Harun juga tidak tersinggung. Nggak tersinggung. Nggak tersinggung. Jadi Karena bebas. nggak saya baca soalnya. Oh, kalau saya baca loh sebenarnya. Saya baca bahkan kalau 4 kali 4 dibalas maksudnya. Jadi silakan komen, subscribe begitu. Dan mungkin bila ada yang tidak sependapat bisa diskusi begitu ya melalui komen. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.